lihat seperti apa, hanya dia muncul kepada pertanyaan kita untuk masuk materi. Pertanyaan kedua, sudah efektifkah cara guru mendisiplinkan siswa? Ini pertanyaan yang muncul. Mencabut kayu kayu itu sudah seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara guru mendisiplinkan siswa? Setiap guru berbeda-beda. Tapi harus kita ingat bahwa jangan lupa ketika ada konsekuensi yang diterima oleh siswa, itu akan muncul yang namanya kesepakatan semua. Kalau siswa dalam hal, kalau guru menghadapi siswa di kelas, guru harus buat kesepakatan dulu dengan siswa di kelas. Sehingga kenapa? Siswa menerima hukuman, tapi bukan namanya hukuman, Pak. Namanya konsekuensi. Dirubah. Bahasa halusnya sama dengan bekas diganti dengan mantan. Tetapi hanya permasalahannya adalah kita dengan siswa kita buat kesepakatan sehingga proses pembelajaran kita itu disenangi oleh siswa. Itu harapannya Ganjar Dewantara, dan kita harus berusaha itu. Sehingga kenapa? Siswa merindukan kita. Yang salah adalah ketika kita guru datang, minta maaf Bapak Ibu, mungkin termasuk saya. Ketika kita masuk di kelas, kita mulai marah dari pertama bersalam sampai terakhir. Sehingga kita tanya siswa, mengerti Pak? Padahal Pak, nol besar. Ini yang harus kita cari itu. Bagaimana caranya? Ada kesepakatan antara kita dengan siswa. Itu kalau kita guru. Tapi kalau sekolah, kalau kepala sekolah seperti yang kemarin, ada kesepakatan di sekolah. Yang berikut, lingkup materi diseminasi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Ini perilaku manusia ada hukuman dan penghargaan. Ketika kita dapat hukuman, itu pasti kita jengkel dan dapat penghargaan. Ini yang sudah harus dilarang. Di dalam kita bertindak sebagai guru penggerak. Sebagai guru hari ini dilarang yang namanya hukuman, dan dilarang juga berikan penghargaan. Ini masih kita bingung yang seperti apa. Penghargaan yang berbentuk barang yang nampak itu sudah dilarang. Jadi coba. Ya, sekarang saya jelaskan. Itu kalau memberi hadiah, ini kan hadiah. Itu tidak akan memberi motivasi kepada yang lain. Tapi ada juga masih berpendapat bahwa memberi motivasi kepada yang lain. Hanya permasalahannya tanggung jawabnya kita guru. Ini masih ada. Kita keliru. Kalau misalkan si anak itu sudah pintar, itu terus yang kita tuju. Padahal pembinaannya di kelas tidak boleh kita samakan lagi orang yang sudah pintar dengan orang masih kurang. Permasalahannya lagi, waktunya ada enggak? Jadi benang kusut. Nah, kalau pemberian hadiah, contoh secara pribadi itu yang dilarang. Asumsi siswa, cuma saya diperhatikan sama Ibu Yus, saya tidak. Itu jeleknya. Jadi dalam tuntutan ini kita dilarang, tapi sekali lagi kita bukan dilarang satu kaligus stop, tetapi perlu kajian dulu. Apakah siswa sudah memahami tentang makna tidak beri penghargaan? Seperti itu. Karena kenapa orang tua pun masih menginginkan ketika anak saya juara harus dapat hadiah dari sekolah. Tidak serta-merta bahwa kita harus ganti itu, tidak. Tapi kita minimal sosialisasikan bahwa ternyata penghargaan yang berbentuk fisik atau nyata itu ternyata itu menurut Ganjar Dewantara tidak membuatkan motivasi kepada yang lain. Karena kenapa? Setelah dia mendapat penghargaan itu, dia sudah tidak berusaha untuk meraih lagi yang terbaik. Itu menurut mereka. Hanya permasalahannya terjadi di lapangan lain.
Yang berikut, kebutuhan dasar manusia, sebentar ada materinya khusus. Berikut, posisi kontrol guru. Cari dulu posisi kontrol guru. Ada keyakinan sekolah, kelas, segitiga restitusi. Selanjutnya. Latar belakang, menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Saya kira kalau disiplin sekolah kita sudah tidak ada yang kalah. Tapi satu, walaupun disiplin kita menurut teori ini kita perlu kaji ulang, tetapi untuk sementara ini dulu kita lakukan. Kenapa? Karena disiplin kita bukan cuma siswa, jadi kita dulu. Ini dari gambaran. Kenapa sampai siswa banyak terlambat? Ternyata ujung-ujungnya guru yang disalahkan. Kenapa siswa disuruh datang jam 7, gurunya datang jam 8? Ini yang berbahaya sekali. Karena kenapa? Kalau siswa terlambat dikuncikan pintu, terus disuruh cabut kayu kawat. Kalau guru terlambat dibukakan pintu, tidak disuruh cabut kayu kawat. Ini lingkungan positif, ini satu kuncinya kembali ke diri kita. Ini untuk mendisiplinkan siswa. Kita disiplin apa tidak? Itu kuncinya disiplin. Saya tidak terlalu banyak menjelaskan itu, tapi intinya persoalan disiplin positif ini unsur utama juga dalam budaya positif yang kita cita-citakan di setiap sekolah. Tetapi kembali ke diri kita, itu kuncinya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, saya juga bingung ini. Saya pertanyakan ke Pak Materi bahwa kenapa nanti hari ini baru diambil itu teori Ki Hajar Dewantara, sementara Ki Hajar Dewantara yang sudah lama meninggal. Coba, kenapa hari ini baru diangkat teori itu? Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kita yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu salah saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib masalah mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana merdeka. Artinya, ketika kita sudah menyampaikan kepada siswa untuk disiplin, tetapi kalau dia tidak mampu disiplin, berarti ada penguasa siapa? Bapak dan Ibu Guru. Untuk menerapkan itu, menyampaikan kepada mereka namanya kesepakatan sekolah. Seperti sampaikan kemarin, mereka sendiri yang buat. Sebenarnya di penerapan tata tertib itu yang buat adalah guru atau sekolah, orang tua dan siswa. Itu aturan sebenarnya. Karena selera rata-rata kita tidak seperti itu. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Ini sebenarnya kalau saya katakan bukan keyakinan kelas, kesepakatan, keputusan, kesepakatan antara guru dan siswa. Suatu keyakinan akan lebih motivasi orang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keinginannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Intinya penyadaran diri. Disinilah tugasnya kita guru, menyadarkan siswa untuk bagaimana model bisa mentaati aturan yang ada. Saya belum terlalu lidah saya masih selalu keserak kalau saya baca selalu keyakinan. Saya masih selalu baca aturan. Ini tugasnya kita semua, bagaimana model merangkul siswa, memberikan pemahaman kepada mereka tentang persoalan disiplin. Bisa. Gimana tulisannya? Tujuan sebagai fondasi dan arah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Ketika kita buat kesepakatan antara siswa dan guru
pasti akan kita temukan permasalahan yang lebih keras. Seperti disampaikan Pak Nasir, supaya siswanya tidak lari-lari. Kan begini, apa yang disampaikan Mas betul, ada siswa yang tidak suka, kita panggil, tapi karena kita paksa. Tetapi pertanyaannya, apakah kita biarkan? Tidak. Sekali lagi, bagaimana model kita guru memberikan motivasi itu? Saya kira Bapak Ibu guru lah yang hebat, yang tahu tentang memberikan motivasi kepada anak-anak. Karena kenapa? Setiap hari kita beri kelas. Yang berikut, ini juga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila saya kira Bapak Ibu sudah paham itu. Nah ini, kebutuhan dasar yang tadi. Kebutuhan dasar ada 5. Ini kebutuhannya siswa. Kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, pengusahaan, kebebasan, kesenangan. Yang paling dominan di sini untuk mencakupi secara keseluruhan kira-kira yang mana? Tugas kita Bapak Ibu guru. Kita ada di mana nih? Yang paling utama adalah kesenangan. Coba kita bayangkan itu, disuruh kita untuk bagaimana model menjadikan generasi untuk hidupnya dari kebutuhan 5 kebutuhan ini adalah dia harus senang. Saya berpikir begini, tapi cuma kita di sini lah. Saya kalau lakukan seperti ini, apakah anak saya akan diperlakukan juga seperti itu di luar sana? Contoh sekolah di SD, sekolah di TK, di SMP, akankah seperti itu? Coba ya kan sampai berakhir materi, kita hanya disuruh seperti itu tugasnya itu, tapi tidak terbayang di benaknya kita bahwa bagaimana tugasnya kita pada keluarga kita. Makanya Bapak Ibu mudah-mudahan tidak ditanya pada saat nanti wawancara guru penggerak. Anda ditanya, apa yang Bapak pilih setelah lulus jadi guru penggerak hari ini? Keluarga atau orang lain? Saya jawab keluarga. Mudah-mudahan tidak ditanya Bapak Ibu. Akan ditanya itu, dan itu tidak ada di materi pertanyaan itu. Saya ada 2 pertanyaan yang tidak ditanya. Bapak pilih apa? Pilih keluarga atau orang lain? Saya pilih keluarga. Sementara dalam teori ini tidak ada satu kata pun perlu kita bilang adalah keluarga kita. Tapi itulah tugas dan tanya kita sebagai guru, mungkin berpikir begitu. Coba, kebutuhan dasar siswa adalah kesenangan. Dan tadi sekolah, kita buat mereka jadi senang. Coba, jadi senang, sehingga apa? Mereka bisa bebas. Ketika senang bebas, ketika bisa senang, bisa bebas, bisa dia kuasai sekolah, bisa dia kuasai tentang minat bakatnya dia, kemudian butuh kasih sayang. Cuma ini tanggung jawabnya kita. Ini yang kita lakukan kepada generasi kita. Ini ada 5 kebutuhan dasar dari mulai anak kita. Saya ingin Bapak dan Ibu ketika kita terapkan ini, insya Allah ini dia motivasi perilaku manusia. Saya katakan tadi ada hukuman dan penghargaan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ada lebih jelasnya di situ. Tapi satu hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu guru, hindari yang namanya hukuman. Tapi ada namanya, ada konsekuensi. Tapi kan yang bersama itu. Tapi secara detail berbeda antara konsekuensi dengan hukuman. Karena kenapa? Melanggar konsekuensi itu karena harus lewat kesepakatan. Ada orang bilang hanya bahasa halusnya saja itu. Tapi sesungguhnya beda. Hukuman bukan berarti bahwa membuat anak itu jerat, tidak. Adapun kita kalau ketika memberikan konsenan, apa kita memberikan tindakan karena melanggar konsekuensi, saya kira dengan cara kita, bagaimana model kita beritahu mereka dengan tidak menganggap itu adalah membuat mereka tidak nyaman. Yang berikut,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan di orang lain. Ini juga ternyata sudah dianjurkan untuk tidak lakukan itu. Karena kenapa? Menurut penelitian, banyak orang yang berprestasi di lingkungan sekolah hanya untuk mendapatkan penghargaan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika saya berprestasi untuk masa depan, itu banyak yang dilakukan, sehingga sudah banyak melarang ini. Yang berikut, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini tanggung jawabnya kita. Sesungguhnya kita guru, kita adalah panutan mereka. Cuma panutan mereka, Pak. Jadi untuk menjadi panutan mereka, bagaimana model kita? Satu, berpakaian, bertutur kata, bertindak. Ini tanggung jawabnya kita betul bertanya. Ada kasusnya bahwa siswa tidak pintar matematika, tidak pintar bahasa Inggris, tidak pintar ekonomi, tapi pintar di olahraga. Bahkan dia mampu membawa nama baik sekolah, nama baik daerah. Tetapi karena malas matematika, malas bahasa Inggris, malas ekonomi, malas fisika, maka pasti anak itu tidak naik kelas. Karena kenapa? Tidak tuntas. Dan itu persoalan itu di mana-mana ada. Ternyata di teori yang disampaikan oleh Hajar Dewantara itu tidak boleh ditunda anak tidak naik kelas hanya gara-gara tidak tahu matematika, tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu mata pelajaran, tetapi dia berprestasi di bidang yang lain. Karena kenapa? Kita punya tanggung jawab, guru itu sangat berat ternyata. Menuntun siswa dari sejak dia masuk sampai dia keluar. Coba bayangkan itu, tanggung jawabnya kita. Kadang saya ada guru-guru saya menuntun siswa. Kalau ada bermasalah, coba kita panggil siswa itu bermasalah. Sebentar kita bahas lebih jelas tentang persoalan menghadapi siswa dengan pencarian segitiga restitusi. Kenapa? Ternyata siswa sekolah. Kenapa dia sekolah? Karena memang dia banyak masalah. Kalau tidak masalah, tidak perlu sekolah. Disitulah hebatnya kita guru. Sehingga ada titipan bahwa mari kita guru. Kalau hari ini mata pelajaran kita punya model mengajar, banyak siswa tidak masuk, kita koreksi diri kita. Kenapa siswa itu seperti sampaikan Pak Abdal, Pak Nasir, Pak Musna, dan lain sebagainya, kenapa dia lari? Tanya, panggil dia. Coba bayangkan itu tugasnya kita guru. Panggil dia. Dan tidak boleh kita klaim bahwa dia malasnya, tidak boleh. Kecuali siswa seperti yang lari itu pergi di Morowali, itu tidak bisa kita kejar. Tapi kalau hanya dia malas, kalau kita ditahu orang dirjen, kita kasih keluar hanya gara-gara dia malas, pasti kita akan diproses. Kita harus cari akar permasalahan. Coba. Itu di guru ilmunya guru penggerak. Harus dicari permasalahannya, akar masalah. Percaya kepada kita bahwa dengan hadirnya kita mampu memberikan keinginan seperti mereka inginkan. Kita mari hari ini, saya berpesan kepada kita semua, bukan pesan saya, pesannya Ki Hajar Dewantara. Tidak boleh kita klaim siswa bahwa siswa itu bodoh, tidak tahu, dan seterusnya. Sudah mulai terbukti, termasuk saya salah. Jadi kita hari ini ketika kita dapat siswa, tapi sekali lagi mudah-mudahan kita, kalau biasa kita mau di luar kontrol. Mau jadi apa kamu, malas seperti ini, tidak boleh. Itu harapannya kita semua, sehingga yang menjadi yang mereka inginkan, itu mereka bisa terlaksana. Ini, saya bilang tadi posisi kontrol guru, masih ada seperti ini. Seperti penggugu, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, pemantau, dan manajer. Ini posisinya kita. Ada posisi kita penghukum dalam arti satu, kita hindari. Karena kenapa? Kita punya kekuasaan, sehingga bisa kita hukum dia, padahal itu dilarang. Membuat orang merasa bersalah. Kenapa? Karena kita berkuasa di lingkungan itu, sehingga kita bisa katakan bahwa dia bersalah.
Yang ketiga, teman, kita mampu memposisikan diri sebagai teman. Ini dalam konteks seperti apa? Saya kira ilmu yang selalu saya katakan, kenapa Ki Hajar Dewantara tidak pernah kita ajar dari dulu. Karena biasanya kita ini hanya berada pada posisi 1 dan 2. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Kalau saya tidak salah dulu itu tujuan pembelajaran, kita sampaikan dulu. Begitu. Tujuan keyakinan kelas membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dan seluruh rangka sekolah. Saya kira sebenarnya kita sudah lakukan. Sebelum kita mengajar, kita buat dulu kesepakatan. Tapi kadang kita lupa ini. Karena kenapa? Materi kita harus mengejar materi. Padahal sekarang tugasnya kita sebagai guru tidak serta-merta mengejar materi. Begitu Pak Nasir. Yang berikut, pembentukan keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ini tidak usah dibahas, karena hebat semua. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas: menjelaskan pengertian dan tujuan keyakinan kelas, memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik mencurahkan pendapat mengenai peraturan kelas. Sekolah diusulkan mengumpulkan peraturan kelas untuk kepada sekerja, merubah peraturan kelas sekolah menjadi keyakinan kelas, menyepakati keyakinan kelas, dan membuat komitmen. Ini sesungguhnya tugas kita. Pertanyaannya, apakah tugas itu kita lakukan setiap kita mengajar? Saat kita mengajar di kelas itu, maka kita buat keyakinan. Kita buat keyakinan. Jangan masuk lagi kita buat lagi, tidak. Tinggal kita ingatkan keyakinan kelas yang kita buat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena di situ akan kita buat kesepakatan dengan mereka. Saat mengajar misalkan tidak boleh ada yang terlambat. Kalau mungkin bertanya, acungkan tangan dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang segitiga restitusi yang disampaikan, dipertanyakan Pak Hudal ketika ada siswa yang bermasalah. Ini paling beratnya tugas kita. Yang pertama, satu yang harus kita lakukan, stabilkan identitas. Coba menstabilkan identitas itu ketika siswa ada di hadapan kita punya masalah, usungkan jiwanya dia, senangkan dia, tanya bagaimana kabarnya, ceritakan bagaimana kondisi di rumahnya, berikan dia, gali identitasnya dia. Setelah itu kita sampaikan ke mereka, apakah dia tahu? Kita panggil mereka. Setelah itu kita sampaikan, semua orang punya masalah, semua orang pernah melakukan masalah, termasuk saya. Coba ini yang terjadi pada saat kita hadapi siswa. Tanggung jawabnya kita seperti di awal, bahwa membuat mereka menjadi senang di sekolah ini. Ada beberapa pertanyaan di situ. Misalkan contoh, kalau dia melanggar, kita kaji dia, kenapa dia melakukan itu. Banyak kasus, tergantung kasusnya. Saya kira Bapak Ibu paham tentang bagaimana model menangani siswa yang bolos, yang tidak pernah datang
atau yang malas, kemudian yang tidak pernah masuk belajar, pasti berbeda itu, berbeda penyelesaiannya. Saya kira mungkin itu dapat sampaikan. Kalau dalam mungkin Pak Ibrahim bisa menambahkan di sini Pak Ibrahim. Saya hanya praktek. Sini kamu. Baru kasar juga ini. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Ya. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Dia benar. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dendam doang ya. Naren, Posisi merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ya. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sistem aku dulu. Nah, di alengnya. Naren, Kencang atau sistem? Teman. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Wah. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Cek. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Roy ini Roy. Dalam posisi Yoi. aman, guru Tiap hari berbicara kamu dengan serahkan, Roy. nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid Bisa kepada menjadi orang guru. tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ada yang nasi. Terlambat tutup wangi. Itu mau Oh, sih. Naren! Nah, ada sih. Selamat pagi, tutup Bu. kayaknya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya Dia betul, tetap tertib. sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Guru BK ya? Tertib dia panduannya. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, Lumayan. Kalau ya nih, Bro. Nah, sahabat tay. Kali kan diulang-ulang ini. Naren! Oh, yang apa? Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Cabut kayu Agar Jawa. tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Kayu Baik, tawa. Naren. Kayu kawah. Terima kasih untuk kerjasama kami. Kenapa? Kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Tidak ada siram bunga. Maaf Pak ikut tadi. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Betul-betulnya cari solusi. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol Masih tadi, nggak seluruh kita cari kira-kira solusi. posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi Kalau ada terlambat prinsip masa hidup? makanya begitu. Ya, Begitu saya tentu sama posisi kamu manajer. kenapa terlambat? Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju Meratu bunga bunga, meratu bunga bunga. pada posisi inilah guru dapat Ya, nomor saya di tiba 2. positif dan berpihak pada murid yang Restitusi. Institusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson. Tiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Harga Amerika. Oh, murid Pada yang saat mandiri ini, tanggung jawab dia posisi kita. manajer, Oke, dia orang aspek yang biar dikembangkan semua pada tuh anu murid kalau kayak adalah gitu yang master itu. motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat itu tumbuh masih dan berkembang menjadi Amerika suatu ya. kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang dikembangkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi yang ditunjukkan Jalan itu? bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga. Kita punya sesuatu namanya restitusi. Siku-siku. Posisinya sinar. Ini sana. Iya. Sudah lama nggak ketemu sana. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Bagus Ya sekali sih pasti sudah kamu pada akan guru. kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu Guru nih mau nyampe acting. Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu Galau apa gurunya? tentang Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga, sabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki Mana masalah ini. pikirkan? Tapi orang dulu dia pikir ini. Selesai masalah ini ya. Di sini siswa ditanya Pak tunduk menanduk.
Ibu dan Maka bapak lo, guru jadi hebat. diskusi. Baru Ya, saja ya, kita apa? menyaksikan Kerjaan. contoh bagaimana Dan yang lo seorang ngakuin, guru kamu yang berada merokok. dalam Baik, ini posisi konten. manajer menggunakan Ya, penerapan segitiga restitusi. Pendidikan Mari Indonesia kita bahas konten. satu persatu. Eh, Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Hari ini tuh memang taman sebelum ya Pak. Sudah kita cari ke sana. Kami jam. Karena tidak nyata, tidak mengajar di pagi-pagi Pak. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. Sekira apa? Mau telepon ini rangkaian nomornya yang tidak pakai. Oh ya, Pak, tajam terakhir radio. 2. Kesediaan orang Iya, melakukan berkaya. kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah,
Ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ini ada uang. Penutupan. Ada yang Buyus praktek saya dulu nare. Ya apa nare? Ya apa sebagai nare? Jadi itu yang guru. Gue winter ransel nih apa mah ransel nare? Mau makan nare? Kayak anak. Sebagai Rio kaya nyerah. Ya sebagai Rio. Ya, kalau kita mau ikuti semua jadwalnya ini masih panjang sebetulnya waktu yang dibutuhkan, tetapi saya kira inti-inti materinya sudah kita lihat sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Kemungkinan besok atau lusa di sini kami akan bagikan lembar umpan balik terkait dengan ketiga pertanyaan dasar tadi di sini. Kalau mau lebih banyak paham terkait dengan ini, silakan buka PMM di bagian disiplin positif. Saya kira itu kita tutup dengan sama-sama membaca hendalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif ya. Yang disiplin positif. Disconnected. Hari ini sengaja percepat apel ya, pastoral. Ada yang perlu saya lebihkan. Jadi saya minta kepada namaku memberikan tugasnya saya sebagai kepala sekolah melaksanakan penelitian pada kita semua. Untuk itu lakukan dengan sebaiknya. Cuma butuh waktunya sekitar 20 menit. Ya. Ada tugas sampaikan kepada kita semua, yaitu kalau selama ini yang kita dengar adalah peraturan sekolah. Peraturan sekolah yang dimaksud adalah berkaitan dengan tata tertib. Biar hari ini itu dirubah bahasanya, kalimatnya disebut keyakinan sekolah. Kenapa disebut keyakinan sekolah? Karena kenapa kita sepakati semua
Kita sepakati semua aturan itu sehingga muncul yang namanya kesepakatan. Kesepakatan itulah yang disebut dengan keyakinan. Kita sudah lama lakukan itu, sudah lama. Berkaitan dengan itu, maka semua kelas ada perwakilannya 10 orang untuk menuliskan di kertas. Sebentar akan dipadu kertas mana, setelah itu nanti ditempel. Ingat, seluruh aktivitas kita setelah saya mulai akan direkam. Mulai saat sekarang kita sudah mulai direkam. Jadi kegiatan kita, mari kita tertib. Untuk apa? Itu nanti akan saya presentasikan pada 2 minggu akan datang. Jadi sekali lagi kita tertib. Di mana kita mau lihat itu aturan kita, di mana kita mau lihat kesepakatan kita, itu sudah ada di tempel di dinding di sebelum kita masuk di ruangan UKS, dindingnya ruangan UKS. Jadi kita ke sana sebentar, setelah saya persilakan menulis. Tidak berurutan, terserah kamu tulis nomor berapa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi satu kelas itu 10. Boleh sama, kelas 12 oksidasi, boleh sama dengan 11 pirogira, boleh sama dengan teratai, boleh sama dengan bougainville. Tidak masalah. Anda di sana tinggal menulis 10 nomor. Misalkan contoh, datang tepat waktu, seterusnya dan seterusnya. Tulis nomor. Tidak usah tanya, kamu nomor berapa, tulis. Terserah. Yang jelas 10 nomor. Mau tulis dari nomor 1, setelah itu nomor 3, terus nomor 7, nomor 9, terserah. Yang penting 10 nomor. Bisa paham? Bisa paham? Lagi, bisa paham? Bisa. Setelah Anda tulis di sana, setelah kembali dari sana, Anda nanti dipandu menuliskan di kertas HVS yang sudah disiapkan ada di kursi sana. Tulis bagus-bagus. Yang bagus tulisannya per kelas, Anda tinggal bacakan. Misalkan kelas oksidasi, tulis nomor 1, ini, nomor 2, ini, nomor 3, ini. Satu orang tulis, supaya bagus tulisannya. Bisa paham? Setelah itu, Anda nanti akan tempel rame-rame per kelas. Dijajar sini, nanti disiapkan isolasi. Kelas bougainville, tulis kelasnya di kertas itu, tulis kelasnya. Tulis kesepakatan kelas oksidasi, kesepakatan kelas pirogira 1, 2, 3 sampai 10. Setelah itu tulis di sana bagus, kemudian Anda tempel, akan disiapkan isolasi. Ditempelnya pun secara rame-rame, karena itu nanti sekali lagi akan kita videokan. Itu untuk persentase tentang persoalan penataan halaman, lingkungan, dan kesepakatan yang ada di SMA Negeri 09 Bobana. Itu nanti saya presentasikan, kalau bukan minggu depan, 2 minggu akan datang. Bisa dipaham? Bisa? Oke, terima kasih. Saya ulangi. Siap, gerak. Lain ke depan, gerak. Tidak hidup dalam kelas. Dalam kelas. Bukan tangan-tangan. Tidak ada bukti tasbihnya berdiri kan. Bel upacara. Nah, jelas di bel upacara. Ada bel apel.
Setelah itu pilih satu orang sebagai juru bahasanya. Kok guru semek? Maaf, Pak Guru kesini. Makanya ada yang belum sembuh. Gelas piro-pira. Yang pertama, kuku pendek dan bersih. Yang kedua, tidak menggunakan make up. Yang ketiga, rambut tidak boleh diwarnai. Yang keempat, setiap kelas mempunyai perwakilan kelas. Yang kelima, dilarang tidur di dalam kelas. Yang keenam, tidak mengganggu siswa lain. Yang ketujuh, tidak membuang sampah sembarang tempat. Yang kedelapan, tidak balapan pada saat jam sekolah. Yang kesembilan, taat kepada guru. Dan yang terakhir, rambut tidak boleh panjang bagi laki-laki. Terima kasih. Pertama, seluruh kelas wajib menjadi petugas upacara setiap hari Senin secara bergantian sesuai jadwal yang ditetapkan. Kedua, memakai sepatu dominan warna hitam dan kaos kaki warna putih. Ketiga, setiap peserta didik diharuskan tiba di sekolah sebelum bel upacara atau bel apel dibunyikan. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh sekolah. Peserta wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai ketentuan sekolah. 6. Tidak masuk sekolah, tidak boleh masuk sekolah tanpa keterangan. Tidak boleh memakai pakaian yang kurang sopan. 8. Tidak boleh lambat mengikuti apel pagi atau apel pulang. Tidak boleh mencuri, menodong, menjudi, memalak di luar lingkungan sekolah menggunakan seragam sekolah. 10. Tidak boleh mewarnai rambut dengan sengaja. Jadi sekali lagi kita menyampaikan kepada teman-teman kita semua bahwa aturan kita sebenarnya sudah lama kita buat. Hari ini kita sepakati, ini adalah perwakilan semua siswa. Tujuannya untuk apa? Itu untuk menguatkan tata tertib kita yang telah kita buat dari dulu. Sehingga ketika ada orang yang melanggar kesepakatan ini, ada konsekuensinya. Apa itu diserahkan kepada guru piket. Contoh kalau terlambat apa ada di sana semua. Supaya Anda ketahui, nah ini tidak main-main kesepakatan ini. Salah satunya datang tepat waktu. Sehingga kenapa kita di sini diadakan apel pagi. Jadi kita diwajibkan datang sebelum apel pagi. Yang berikut, semua siswa wajib ikut kegiatan ekstra minimal 1. Ini kan dulu kalau ada dipanggil pramuka tidak mau padahal pramuka itu wajib dulu. Yang berikut, tidak merokok atau membawa rokok di lingkungan. Makanya yang selalu ada sanksi seperti itu. Kalian kelas 12 ya? Kalian kelas 12 ya? Mana yang selalu merokok kelas 12? Ada. Yang berikut, tidak mengganggu siswa lain. Tolong jangan ganggu. Memang anak saya itu pada masa-masa ini seperti ini, tapi jangan ganggu. Ya, jangan sampai menangis. Saya lihat ada yang menangis semua. Tidak boleh. Ya. Yang berikut, rambut tidak boleh
diwarnai alias pilas. Tetapi setelah ini apakah di depan atau kapan-kapan saja rambutnya perempuan nanti akan diperiksa oleh gubernur perempuan.